قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita mampu, mau dan berkesempatan untuk menghadiri salah satu dari majelis yang kita berharap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu majelis ilmu. Yang kedua, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Kemakmuran Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah meridai Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kami ucapkan beribu terima kasih kepada seluruh jajaran takmir dan seluruh panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertemu dengan saudara-saudara saya di daerah Kartosuro, Kartosuro ini. Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya kami mohon maaf bil khusus kepada Ustadz kami, Ustadz Abu Hawari, karena kami lancang tidak tahu kehadiran beliau di masjid ini atau di sekitarnya. Kedatangan beliau betul-betul membuat semangat saya turun 50%. Alhamdulillah ta'ala. Ini Masjid Umar bin Khattab. Saya pernah ke suatu tempat namanya juga Masjid Umar bin Khattab di Pekanbaru. Pas lagi ngisi, tiba-tiba terbersit wajah Ustadz kami, Ustadz Ali Ahmad hafizahullah ta'ala. Maka kemunculan wajah beliau sama membuat saya down. Kejadiannya kok ya mirip gitu. Cuma Ustadz Abu Hawari terlalu cepat munculnya, jadi saya belum sempat menyampaikan faedah sudah muncul. Sementara Ustadz Ali Ahmad munculnya sembunyi-sembunyi tapi kelihatan. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah menjaga ustadz-ustadz kami semuanya yang masih hidup dan juga merahmati ustadz-ustadz kami yang telah meninggal dunia dan juga menjaga kita semuanya. Allahumma amin. Selanjutnya saya berterima kasih sekali kepada panitia yang memberikan satu tema, boleh dikatakan ini tema lama, tapi justru menjadikan evaluasi pada diri kita dengan mengatakan pada diri, kamu sudah lama tahu ini, tapi sampai di mana? Bukan masalah hafalan ayat, bukan masalah hafalan hadis, tapi apa yang terkandung dalam ayat dan hadis yang mungkin nanti akan kita sampaikan. Tema itu adalah kubuktikan cintaku padamu.
Mu di sini saya mendapatkan tercetak dengan huruf besar. Begitu Ustaz. Jadi saya takwilkan atau saya maknai di sini adalah kubuktikan cintamu padamu ya Allah. Karena kalau mu-nya kecil berarti kemungkinan yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang oleh para ulama disebut sebagai ayatul ikhtibar, ayat ujian, atau oleh Al-Imam Ibnu Katsir disebut sebagai ayatun hakimah, ayat penentu benar atau enggak, atau ayatul ikhtibar, ayat ujian, ayat untuk nguji. Biasanya yang diuji itu apa? Kebenaran. Jadi ayat ini adalah untuk menguji kebenaran orang-orang yang mengaku. Mengaku apa? Mengaku cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu surat Ali Imran ayat 31. Surat Ali Imran ayat 31. Firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya kurang lebih, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang datang kepadamu, orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang benar kalian itu cinta pada Allah, maka fattabi'uni, coba ikuti aku, ikuti Rasulullah. Aku di sini artinya adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang tadi, kalau kalian memang benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, ittiba'lah kepadaku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ini ayat 31 disebutkan bahwa ada asbabun nuzul, ada asbabun nuzulnya, ya, sebab turunnya ayat ini. Di antara ulama mengatakan bahwa sababun nuzulnya adalah fi qaumin, dalam masalah sekelompok orang, qalu ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menyebarkan ucapan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna nuhibbu rabbana, kami ini benar-benar cinta pada Allah. Ya, ini ucapan yang menyebar, banyak orang ngaku. Fa'amaral, para sahabat mungkin, bahkan mungkin orang-orang munafikin juga mengatakan demikian. Ya. Fa'amarallahu azza wa jalla nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yaqula, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan, menanggapi ucapan mereka. Apa ucapan mereka? Inna nuhibbu rabbana, kami cinta sama Allah. Katakan kepada mereka, in kuntum shadiqin fima taqulun fattabi'uni, kalau memang kalian benar-benar jujur dengan ucapan kalian, coba buktikan
dengan cara mengikuti ajaranku. Maka di sini sebagaimana kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, hadhil ayatu, ayat ini surat Ali Imran ayat berapa? 31. Fiha, di dalamnya terkandung beberapa poin. 1. Fiha wujubu mahabbatillah, wajibnya seseorang untuk cinta pada Allah. Ya. Wajibnya seseorang untuk cinta kepada Allah. Ini 1. Yang kedua, wa alamatuha. Yang kedua adalah tanda-tanda benar tidaknya kecintaan seseorang kepada Allah. Nomor 1 tadi apa? Kewajiban untuk mencintai Allah. Yang kedua apa tadi? Tanda-tanda benar tidaknya seseorang dikatakan atau benar tidaknya cinta seseorang kepada Allah. Standar cinta itu apa? Bukti cinta itu apa? Itu namanya alamatuha. Ini poin yang kedua yang terkandung di dalam ayat ini, di dalam ayat ini. Yang ketiga, wa natijatuha. Hasil dari cinta itu apa? Dan yang keempat, wa thamaratuha, dan buah cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalau memang kalian benar-benar cinta kepada Allah, dan kita tahu bahwa cinta kepada Allah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kita harus cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta kepada Allah termasuk dalam keimanan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tentang alamat, tanda-tanda cinta. Apa? Ittabi'uni. Tanda cinta itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ketiga apa tadi? Natijah, hasil. Hasilnya apa kalau kita memenuhi syaratnya, memenuhi tandanya? Yuhibbukumullah. Kalian akan dapat cinta dari Allah. Jadi cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Cintanya akan diterima oleh Allah kalau terpenuhi alamatnya, tanda-tandanya, standarnya. Yang keempat apa tadi? Buahnya. Apa buahnya? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa. Jadi ayat ini pendek tapi sudah mengandung hukum, tandanya, hasilnya, buahnya. Kata siapa? Syekh As-Sa'di, guru dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahumullah. Ya. Makanya dikatakan di sini, qul in kuntum tuhibbunallaha idda'aitum hadhil martabah al-aliyah. Kata Syekh Sa'di, kalau kalian betul-betul mengaku-ngaku telah sampai martabat yang tinggi. Apa sih martabat yang tinggi? Cinta. Cinta kepada Allah itu martabat yang tinggi. Nggak bisa kalau cuma ditanya, kamu cinta Allah? Cinta. Itu kan hanya ini. Semua orang bisa mengaku. Bahkan semua akan ragu-ragu kalau menjawab tidak. Bahkan mungkin tidak mau kalau menjawab tidak. Pinginnya semua menjawabnya apa? Cinta. Bahkan mohon maaf, orang yang sefasik apapun, kalau ditanya cinta sama Allah, dia akan katakan mungkin dengan malu-malu, ya cinta. Jadi mau tidak mau dia harus ngaku cinta. Mau tidak mau. Nah, martabat yang tinggi ini
tidak akan bisa dicapai dengan pengakuan saja, kata Syekh Sa'di. Wa rutbah lati laisa fawqaha rutbatin fala yakfi fiha mujaradud da'wa. Martabat yang tinggi ini enggak cukup hanya sekedar ngaku lulusan pasca sarjana S3. Gelarnya apa? Alif Dal. Kayak saya ini dulu berguru sama syekh saya, Kisim di Rasat Unya, di mana? Kisim pasca sarjana di Jamiah Islamiyah Madinah. Setelah saya lulus atau hampir lulus dari diploma atau sudah lulus dari diploma. Jadi diploma itu di sini D3, kalau di sana D1. Setelah S1 selesai, ini saya cerita bukan karena kemampuan kita untuk menyelesaikan, abadan tidak. Saya hanya mengambil syahid bahwasanya orang itu bisa ngaku-ngaku. Ya. Saya memberikan bukti bahwasanya orang bisa ngaku-ngaku, tapi saya sampaikan dalam rangka berguru dengan syekh kami, Syekh Abdullah Syamsan. Syekh Abdullah bin Ibrahim Syamsan, salah seorang murid Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Saya katakan, kan lulus diplom. Saya katakan, Syekh, idzan nahnu alif dal Syekh, ba'da ma takharrajna min hadhil kulliyah. Kalau begitu saya nanti gelarnya alif dal. Alif dal itu kalau di sana ustadz, doktor, profesor, doktor. Kata Syekh, kok bisa? Iya, Ustaz. A itu ana, dal diplom, Ustaz. Ana diplom. Oh, saya ketawa. Jadi bisa saja saya pakai gelar alif dal. Tapi gelar yang sedemikian tinggi nggak bisa cuma ngaku-ngaku. Kan harus ada buktinya. Sementara profesor dari mana kita ini? Rutbah, tingkatan yang paling tinggi dalam penghambaan seseorang kepada Allah, itu rutbah cinta, tingkatan cinta. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat siapa? Dua nabi menjadi orang yang paling dicintai. Tidak ada seorang yang pun yang bisa mencapai dua derajat ini. Derajat Khalilur Rahman. Apa Khalilur Rahman? Orang yang dicintai oleh Ar-Rahman. Itu derajat yang paling tinggi. Butuh untuk menjadi Khalil, butuh dalil. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha takhadhani khalilan. Beliau yang bersabda, dan kita percaya, sesungguhnya Allah telah mengambilku, mengangkatku sebagai kekasih yang dicintai Allah dan mencintai Allah, yang sudah sampai derajat penghambaan paling tinggi. Kama takhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana Allah juga mengangkat Ibrahim menjadi apa? Khalil. Jadi ada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, satu lagi apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua orang yang mencapai derajat kecintaan yang luar biasa, bahkan tidak dicapai oleh nabi yang lainnya. Dianugerahkan oleh Allah derajat yang luar biasa. Jadi ternyata ngaku cinta itu bukan sepele. Cinta Allah, yo cinta. Itu kan baru di sini, cepet banget metune. Coba dipikir dulu, tenan cinta atau enggak? Gitu. Kita benar-benar cinta atau tidak? Makanya di sini dikatakan, wa hadhihi rutbah allati laisa fawqaha rutbatin fala yakfi fiha mujarradud da'wa. Tidak cukup hanya sekedar pengakuan. Bal la budda minas sidqi fiha, butuh kejujuran. Mulut bisa berkata cinta, tapi hati tidak pernah merasakannya.
Ya biasa lah. Nah, kamu seneng nggak sama aku? Ya seneng. Seneng kok masih. Nah, ini bahasanya anak-anak muda. Ya seneng kok masih chattingan sama yang lainnya. Ya. Jadi cinta itu bukan hanya paesing lambe, ya, bukan hanya ucapan apa, hiasan bibir, butuh bukti. Wa alamatu as-sidqi, apa tanda dari kejujuran, kata Syekh Sa'di. Wa alamatu as-sidqi ittiba'u rasulih sallallahu alaihi wasallam. Satu ya, kita harus tahu tadi apa? Martabat cinta itu martabat yang sangat apa? Tinggi. Jadi nggak cukup kalau sekedar apa? Ngaku. Kita harus tanyakan lagi kepada diri kita. Betulkah selama ini kita sudah cinta Allah ataukah belum? Rasa ngurusi wong liya, nggak usah kita urus orang lain. Coba kita urusi diri sendiri. Itu sudah, sebagian kita sudah lama ngaji, makanya saya dapat judul ini senang. Jazakumullah khairan. Jadi introspeksi lagi, bener enggak cinta kita selama ini? Tanda dari jujurnya kecintaan kita, ittiba rasulih sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad. Ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzahiri wal batin, dalam masalah lahiriah dan batin. Jadi ittiba itu bukan ittiba zahir saja. Salat ikut gerakannya, sujud ruku, zakat ikut zakat, haji ikut haji, umrah ikut umrah. Tapi batinnya ikut sholat enggak? Batinnya betul-betul sampai Mekah enggak ini? Jangan-jangan badannya sampai Mekah, batinnya kemana? Kartosuro. Benar enggak kita ini zakat, batin kita betul-betul ikut mengikhlaskannya? Betul enggak harta kita gunakan untuk berkorban, tapi hati kita betul-betul menyertainya? Ini yang harus kita cek. Makanya dikatakan di sini fi dzahir wal batin. Ittiba itu bukan ittiba zahir saja, tapi yang lebih penting dari ittiba zahir adalah ittiba apa? Batin. Ittiba batin. Tasdiq, membenarkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'uhu fi jami'i ahwalihi wa fi aqwalihi wa af'alihi wa fi usuliddin, dalam segala kondisinya betul-betul ittiba kepada mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau penampilan lahir ya ma'ruf, cara penampilan rambutnya, rambut itu mencakup rambut atas sama apa? Jenggot, ya, dan mungkin bulu-bulu yang ada di sekitar tubuh kita. Taruhlah bulu ketiak. Bagaimana ketiaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah ngikuti kanjeng Nabi atau belum? Maksudnya Ustaz, kalau beliau kalau sujud itu kelihatan ketiaknya apa? Putih. Maksud saya kulitnya apa? Sawur atau kematangan. Bukan masalah itu. Putihnya ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menandakan apa? Menandakan apa? Dicukur bersih, dicabut. Nggak bisa dicabut ya dicukur. Pokoknya dibersihkan. Itu yang diikuti. Bukan masalahnya putih atau hitam warna kulit kita, enggak. Ya, misalnya juga penampilan lahiriah adalah penampilan wajah. Bagaimana kalau ketemu dengan sahabat-sahabat kita? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dan menampakkan wajah yang senantiasa tersenyum. Sehingga seorang sahabat mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassama. Aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menatap wajah. Setiap aku menatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti beliau dalam kondisi apa? Tersenyum kepada saya, tersenyum kepada yang melihatmu. Ini luar biasa. Nah, ini bagaimana kita mempraktekkan zahirnya. Pakaiannya, pakaian nggak harus seperti yang kita pakai, misalnya pakaian panjang, nah. Tapi yang memenuhi syarat syar'i. Jangan berdedot sampai menampakkan misalnya lekuk-lekuk tubuh kita, atau tebal lebar tapi tipis, nerawang misalnya. Nah, ini penampilan zahir. Kemudian kalau kaum laki-laki ya berarti di atas mata kaki. Ini lahiriah. Secara batiniah kita lihat kondisi batin kita. Apa niat kita? Memelihara jenggot kita. Apa niat kita? Tersenyum kepada setiap orang yang kita jumpai. Kenapa kita tersenyum? Ini ya hati. Niatnya apa? Ini harus kita cermati. Ittiba itu tidak hanya secara lahiriah, akan tapi juga dalam masalah urusan batin hati kita. Famanittaba'a ar-rasula sallallahu alaihi wasallam adalah ala sidqi dakwah. Barang siapa yang betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lahiriah dan batin, maka dia betul dalam pengakuannya. Ya. Wa ahabbahullah, dan dia niscaya akan dicintai oleh Allah. Wa ghafarallahu dzunubah, dan dia pasti akan diampuni dosanya. Wa rahimahu wa saddadahu fi jami'i harakatihi wa sakanatihi, dan dia pasti akan dibimbing Allah dalam setiap gerakan dan diamnya. Gerakannya berbarokah, diamnya pun berbarokah. Mas, tolong jangan berdiskusi sendiri ya. Tolong dihadiri kajiannya, didengarkan, jangan diskusi sendiri ya. Kita lagi bicara masalah apa tadi? Ittiba, mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar enggak pengakuan kita? Kita ngaku cinta Allah. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ketika hadir di majelis ilmu ngobrol sendiri? Jawabannya enggak. Ini salah satu bukti praktek nyata kita ya. Yang saya bergembira menerima judul ini, karena ini adalah evaluasi yang dalam pengakuan kita. Kita mohon maaf, penampilan secara lahir Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi, tapi tidak cukup kita ini hanya penampilan lahiriah, tapi secara batin mudah-mudahan Allah berkahi semua apa yang kita lakukan dalam kebaikan ya. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, bicaranya dibimbing oleh Allah. Kapan bicara, kapan tidak bicara. Diemnya dibimbing oleh Allah. Kapan diem, kapan tidak diem. Itu dibimbing oleh Allah semuanya. Karena Allah sudah mencintainya. Makanya dalam hadis yang cukup panjang, sangat terkenal, hadis tentang wali. Hadis tentang apa? Wali. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadis apa? Qudsi. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku,
maka aku akan umumkan perang melawan dia. Siapa wali itu? Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menerangkan seseorang sampai jadi wali itu gimana. Dalam hadis, kelanjutan hadis itu dikatakan, wa ma yataqarrabu ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang lebih aku cintai ketimbang perkara yang wajib. Tidak ada amalan yang dicintai, yang lebih dicintai oleh Allah ketimbang amalan wajib. Sholat isya kita lebih dicintai oleh Allah ketimbang sholat sunnah setelahnya, ketimbang sholat malam. Walaupun terkadang kita merasa lebih khusyuk sholat malamnya daripada sholat isyanya. Ini kesalahan hati. Dan ini menimpa kita mungkin, dan menimpa banyak dari kalangan kaum muslimin. Semangat datang tarawih tapi sholat subuh arasem. Semangat datang buka puasa bersama tapi sholat maghrib berjamaah hilang bersama kotaknya. Siapa? Kita, ikhwan. Tubuh kita itu, kita dan saudara kita. Nah, ini yang harus kita koreksi. Ada proses untuk menjadi wali. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang lebih aku cintai, lebih aku sukai ketimbang perkara yang wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Lihat. Dan terus hamba-Ku itu mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan-perbuatan yang mustahab, yang nafilah, sampai aku cinta. Nah, lihat, ketemu ya kata-kata cinta dalam hadis ini dengan penjelasan Syekh As-Sa'di. Kalau sudah dicintai, kata Syekh As-Sa'di, dia akan dibimbing, gerakannya dibimbing oleh Allah, diamnya dibimbing oleh Allah. Dalam hadis, kalau Allah sudah cinta, apa yang terjadi? Fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan bimbing pendengarannya. Wa basaruhu alladhi yasma'u bihi. Wa basarahu alladhi yasma'u bihi. Dan aku akan membimbing penglihatannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan bimbing gerakan tangannya. Masyaallah. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku bimbing kakinya untuk melangkah dalam kebaikan. Sehingga ketika dia minta kepadaku, aku penuhi, kata Allah. Ini wali Allah yang sudah sampai derajat dicintai oleh siapa? Allah. Jadi nggak gampang. Mudah-mudahan Allah memudahkan hal itu semua pada diri kita dan juga kaum muslimin. Allahumma amin. Taib, bagaimana cara ittiba? Atau sebelum sampai pada ittiba, apa sih di antara faedah ittiba pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu, itu bukti cinta pada Allah. Orang yang mengaku cinta pada Allah, ini buktinya. Tidak bisa tidak. Kalau ada orang, kita ngaku cinta pada Allah, ini buktinya. Kita kalau bahas kayak gini jangan mikir orang lain dulu, mikir diri kita. Saya sarankan jangan mikir orang lain dulu, pikirkan diri kita. Yang pertama itu adalah bukti cinta. Ittiba pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti cinta. Karena ketaatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga mutlak, harus. Selain dia itu adalah bukti cinta, dan cinta itu adalah suatu cinta kepada Allah, hukumnya wajib. Maka buktinya pun hukumnya apa? Wajib. Kita wajib untuk mencintai, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu bukti sebuah cinta yang wajib.
Di antaranya yang menunjukkan bahwa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang wajib adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 80. Surat berapa? An-Nisa ayat apa? 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat pada Rasul, maka berarti dia telah taat pada Allah. Mutlak berarti. Untuk taat pada Allah harus taat pada Rasul. Kenapa? Berarti yang tidak taat pada Rasul tidak taat pada Allah. Ayat ini bisa difahami begitu. Barang siapa yang taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia taat pada Allah. Kalau difahami secara terbalik, berarti yang enggak taat pada Rasul, lanjut, tidak taat kepada Allah. Taat pada Allah hukumnya apa? Wajib. Taat pada Allah hukumnya wajib. Maka taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga hukumnya wajib. Ini surat An-Nisa ayat 80. Juga diantaranya adalah surat Al-Hasyr ayat 7. Ayat yang sangat ma'ruf. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan segala perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, khuduhu, ambil, laksanakan, jangan ragu-ragu. Wa ma nahakum anhu, dan segala yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fantahu, tinggalkan. Ini berarti menunjukkan perintah untuk mengikuti perintah Rasul dan perintah untuk meninggalkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih faedah selanjutnya? Ittiba Nabi kunci surga. Kalau tadi apa? Bukti cinta pada Allah. Ittiba Nabi kunci surga. Ini faedah yang nomor 2 ya. Selain yang tersebut di dalam ayat tentunya ya, bahwa seorang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin dan dijanjikan masuk ke dalam apa? Surga. Ittiba dalam segala hal saya katakan, termasuk dalam mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Nanti insyaallah akan kita sampaikan sekilas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa sih ya Rasulullah orang yang enggan untuk masuk surga? Kok ada orang yang enggan masuk surga? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah." Orang yang mentaatiku akan masuk ke dalam surga. Berarti mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Kunci surga. Mentaati yang bagaimana? Zahiran wa batinan. Wa man asani dakhalal wa man asani faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, melawan perintahku, melanggar laranganku, maka berarti dia telah enggan masuk surga. Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba, fattabi'uni, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Kunci masuk surga. Di antara faedah ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah selamat dari kesesatan dan fitnah dunia. Selamat dari kesesatan dan fitnah dunia.
gonjang ganjinge alam dunia dengan berbagai fitnahnya, dengan berbagai godaannya, mulai itu godaan syubhat ataupun godaan apa? Syahwat. Kuncinya apa? Pegang teguh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada. Telah aku tinggalkan sesuatu untuk kalian yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat setelahku selamanya. Setelah aku meninggal, kalian nggak akan tersesat selamanya. Apa itu? Dua, kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Imam Bukhari, Imam Albani. Kemudian juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menerangkan bahwasanya tamassuk dengan sunnah, ittiba dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bukti cinta kepada Allah, itu adalah keselamatan dari kesesatan dan fitnah dunia. Adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ah, dan senantiasa mendengar dan mentaati perintah dari pimpinan, dari pemimpin, dari waliul amr. Wa in ta'ammara alaikum abdun, meskipun apabila seorang hamba yang memimpin kalian, seorang budak belian yang memimpin kalian, ini yang pimpinannya itu meskipun pimpinan seperti itu sebetulnya tidak mungkin terjadi, tidak sah, karena budak. Tapi kalaupun dia dinobatkan jadi pemimpin dan memerintahkan kalian dalam perkara-perkara yang tidak menyelisihi syariat, maka kita wajib apa? Taat. Innahu man ya'ish minkum, sesungguhnya orang yang hidup setelah kalian, atau sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, niscaya akan melihat ikhtilaf, perbedaan-perbedaan yang sangat banyak, mulai dari akidah, mulai dari ibadah, mulai dari muamalah, mulai dari akhlak sampai akhlak. Akidahnya mulai ada perbedaan-perbedaan. Ada yang mengaku ini yang paling benar, mengaku lagi ini yang paling ahlu sunnah wal jamaah. Kuncinya apa? Nanti disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bisunnati, maka kewajiban kalian pegang teguh ajaranku. Kita cek gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakidah. Bagaimana para sahabat berakidah. Bagaimana orang-orang yang dikatakan yang ada orang mengatakan orang IQ rendahnya di zaman sahabat, ya, kayak misalnya mengatakan budak wanita itu tingkat orang yang IQ-nya apa? Rendah. Bu Toyib, kita katakan gimana sih pernyataan orang yang IQ-nya rendah di zaman Nabi dengan perkataan dia loh. Kita tidak mengatakan IQ rendah. Masa orang beriman dikatakan IQ-nya rendah? Tahu di mana Allah? Allah di langit, masa IQ-nya rendah? Yang dari tingkat paling bawah sampai menengah sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka berakidah kepada Allah? Bagaimana mereka beribadah kepada Allah? Ini jalan keluarnya. Ya, jalan keluarnya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan juga mengikuti ajaran khulafa'ar rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, para khulafa yang rasyid, ya, yang mendapat hidayah. Yang rasyid itu lawan dari kedunguan, yang tidak memiliki apa? Kecerdasan. Rasyid mereka. Al-mahdiyyin,
yang mendapat hidayah, lawan dari kesesatan. Min ba'di, setelahku. Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Addu 'alaiha bin nawajid. Gigi yang paling kuat dari gigi manusia itu gigi yang mana? Seri, taring, apa geraham? Geraham. Malah nek ngeletak balung pitik niku ngagem sing pundi? Yang paling belakang. Kasihan kucing-kucing Indonesia berhadapan dengan lawan yang berat. Ya, kalau dipanggil itu mungkin melengose malas aras-arasan lah, paling garik lepehan. Ternyata sudah dipresto di mulut oleh sebagian manusia Indonesia. Ya, dikeletai, pakai geraham, karena geraham yang paling kuat. Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan gigit dengan geraham, kuat-kuat. Pegang sunnah ini kuat-kuat. Artinya apa? Karena nanti satu zaman akan datang, satu zaman di mana fitnah itu betul-betul menggoda, betul-betul menyambar-nyambar. Pegang kuat-kuat. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengisyaratkan akan datang nanti zaman di mana agama ini dibedot-bedot. Ada yang mengatakan Islamnya sekarang harus mengikuti Islam yang inilah, Islam Nusantara nopo-nopo ngoten niku. Ya. Dan yang lain-lain, Allah musta'an. Islam yang kita ikuti adalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di belahan bumi manapun. Tapi datang orang-orang yang mulai membetot-betot. Oh, yang Islam ini jangan dipakai. Pakai yang Islam ini saja, produk lokal. Islam produk lokal. Memang Islam datangnya dari mana kok ada Islam produk lokal? Islam itu dari Allah, turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara faedah dari apa? Diantara faedah dari ittiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk ittiba? Secara umum sudah saya sampaikan, ittiba itu zahiran wa batinan, lahiriah dan baik fisik ataupun maknawi, lahiriah dan batiniah. Secara rinci, walaupun masih global, maka seorang yang mengaku berittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus begini. Apa maknanya ini? Napa Ustaz Misbah? Siapa yang tahu? Dalam Ustaz? Masya Allah. Teman saya dulu tak gitu kan. Oh iya Ustaz, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu 9, kalau kita umatnya hanya 4. Jadi orang yang mengaku ittiba harus ini 4. 1, kenapa Ustaz? Membenarkan setiap berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau kita urutkan ya, tapi nggak apa-apa dicatat dulu. Kemudian mentaati yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan segala yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 4. Kalau diurutkan dalam bahasa Arab, ta'atuhu fima amara, melaksanakan seluruh perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perintah terbesar yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah terbesar
yang diturunkan oleh Allah. Apa itu? Tauhid. Tauhid. Para anbiya semuanya datang dengan mengajarkan apa? Tauhid. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin an i'budu rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Semuanya membawa tauhid. Maka ketaatan terbesar pada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penerapan tauhid di mana kehidupan kita lahir batin harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya ikhlas. Ikhlas lahir dan ikhlas batin. Kalau ikhlas lahiriah saja, mulut mengatakan ikhlas, akan tetapi batin ternyata tidak ikhlas, itu namanya sudah membohongi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ta'atuhu fima amar. Yang kedua, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi segala yang dilarang dan diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus dijauhi. Perkara atau larangan yang terbesar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan larangan yang terbesar yang diturunkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Larangan apa itu? Melakukan kesyirikan. Coba panjenengan cermati. Mulai dari ayat awal, Pak Ustaz, Pak Imam, Mas Imam. Ada fi'il amr, tahu fi'il amr ya? Yang pertama dan fi'il nahi yang pertama di dalam Al-Quran. Itu ayat apa? Fi'il amr yang pertama. Fi'il amr berarti kata perintah. Yang pertama dari Al-Fatihah sini. Yang pertama di dalam Al-Quran. Bukan berdasarkan turunnya. Kalau berdasarkan turunnya kan Iqra ya. Ini di dalam Al-Quran. Fi'il amr yang pertama dan fi'il nahi yang pertama apa? Ada yang tahu mungkin? Bisa bekerja sama untuk menyebutkan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jawabannya bagus, tapi masih kurang tepat karena bukan fi'il amr. Ada yang lain? Barakallahu fiik. Coba, Mas, apa? Surat Al-Baqarah, halaman kiri tengah. Huruf awalnya ya. Apa? Ayat 20 ya kan? Masya Allah. Ya ayyuhan nasu u'budu. Itu fi'il amr pertama. Coba antum cermati. U'budu rabbakum. Sembah Rabb kalian. U'budu rabbakum. Itu fi'il amr yang pertama. Perintah untuk tauhid. Masya Allah. Larangan di bawahnya. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian buat tandingan bagi Allah. Fi'il nahi. Kalimat larangan yang pertama. Larangan dari apa? Syirik. Silakan nanti dibuka surat Al-Baqarah ayat 20 dan juga selanjutnya. Itu fi'il pertama, fi'il amr pertama, kalimat perintah pertama, kalimat larangan yang pertama. Ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan tauhid dan betapa bahayanya kedudukan syirik. Ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa zajara. Termasuk perintah yang sifatnya wajib, termasuk juga perintah yang sifatnya mustahab. Itu kita cek pada diri kita, sudah sampai seberapa kita itu termasuk sabiqun bil khairat,
Ataukah termasuk muqtasidun, ataukah termasuk zalimun li nafsihi? Kalau sabiqun bil khairat itu orang-orang yang menggabungkan antara yang wajib dan yang sunnah, meninggalkan yang haram dan yang makruh. Serang rokok gampangane ngoten niku. Ya, kalau rokok itu dianggap apa? Makruh. Sampai rokok pun ditinggalkan. Nggih Ustaz, kalau mau tinggal nek mun dados tegesan. Ora ngono. Sebelum jadi tegesan, sebelum beli, dibiarkan saja di tempat penjualnya. Yang makruh ditinggalkan, yang haram lebih-lebih lagi. Itu namanya sabiqun bil khairat. Orang yang bersegera dalam kebaikan. Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Merekalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Yang kedua adalah, apakah jangan-jangan kita termasuk muqtasidun, orang yang ngepres, ekonomis. Apa itu ekonomis? Cuma ngerjakan yang wajib tanpa yang sunnah, cuma ninggalkan yang haram, makruh masih jalan. Makruhnya jangan rokok lah, kurang pas. Kalau rokok ini kenapa? Haram itu lebih tepat, karena produsennya saja mengatakan rokok membunuhmu. Sudah diwanti-wanti sama yang jual. Ibaratnya kita ini mau beli mercon gede banget, sama penjualnya dikatakan, awas lu, cukup jeblok, ya, nek kok cekel jeblok, masih nekat. Ini penjual rokok mengatakan, produsennya bahkan mengatakan rokok membunuh. Lah kok tetap bunuh diri? Beli untuk bunuh diri. Nah, jadi nggak pas kalau dikatakan makruh. Ya, yang makruh ya misalnya apa? Bawang, ya, sambal bawang, sambal bawang saat mendekati apa? Sholat. Kalau masih seneng sambal bawang ya, wong enak sih ya. Jangan dimakan ketika mendekati apa? Sholat. Pilih waktu-waktu yang jedanya panjang. Kapan? Ba'da isya. Jadi ini mangan mendo kali sambal bawang ini bar isya. Atau apa? Ba'da subuh. Jadi nanti duhuran itu sudah hilang sikatan 2 kali paling enggak gitu. Ya, ada yang kadang orang mampu berikut kumur-kumur pakai sabun. Masya Allah. Ada saja. Baiklah. Ya, ini yang muktasid. Dia yang wajib tapi yang sunnah enggak. Yang haram ditinggalkan tapi yang makruh enggak? Ataukah dia termasuk yang zalimun li nafsihi, yang wajib kadang masih bolong-bolong atau dikerjakan tapi juga dia mengerjakan yang haram? Jadi ada kemaksiatan. Ini tingkatan-tingkatan manusia dalam ittiba kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Taat pada Allah dan ittiba pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lah kita masuk yang mana? Kita harus introspeksi. Nggak usah nunjuk orang lain dulu. Ambil cermin, tanya pada dia. Kamu masuk yang mana? Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan diri kita semuanya untuk berittiba pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan semua beritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik berita tentang kisah-kisah, berita-berita masa lalu tentang penciptaan Adam, nabi-nabinya dan seterusnya umat-umat yang telah lalu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul nyata, ataupun kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berita yang akan terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau berita-berita masa datang tentang tanda-tanda kiamat,
tentang terjadinya kiamat, tentang surga, neraka, pahala, dan siksa. Ini semua harus kita benarkan adanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang yakin dan beriman kepada berita-berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkannya. Salat kita, wudu kita, puasa kita, zikir kita, ucapan kita, ucapan-ucapan yang berbau ibadah dan yang lainnya, haji kita, umroh kita, zakat kita, semuanya ibadah-ibadah dicek, sudahkah sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah belum. Itulah bentuk dari ittiba. Jadi orang kalau mau ittiba Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada berapa bentuk? 4. Mudah ngingatnya ya, kalau bisa dihafal. Kalau bisa dihafal 4 ini. Karena bagaimana mau mengamalkan kalau tidak hafal? Sehingga kata para ulama, fa inna kulla ilmin yudha'u min ghairi hifdzi lafzihi la yanfa'u. Setiap ilmu yang ada, kenapa? Setiap ilmu yang ada tanpa dihafalkan lafadznya, maka tidak bermanfaat. Kalau seorang ditanya, kamu ittiba Kanjeng Nabi? Oh, ittiba. Ittibanya dalam berapa poin sih? Pokoknya ittiba. Sulit kan menjelaskan? Bahkan untuk diri sendiri juga sulit menjelaskan. Saya harus bagaimana? Berarti harus dihafal napa mboten? Harus dihafal. 4. Para bapak cepat insyaallah. Ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4. Taat pada Rasul, meninggalkan larangan Rasulullah, membenarkan berita Rasul sallallahu alaihi wasallam, beribadah sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang menyinggung perasaan antum para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ucapan saya mohon ampun kepada Allah apabila ada kesalahan apa yang saya sampaikan. Jazakumullah khaira. Terima kasih sekali atas kesediaan antum untuk duduk dengan tekun, walaupun saya yakin banyak yang sudah tahu tentang hal ini, tapi dengan sabar membimbing saya, ya, mengikuti kajian saya, dengan membimbing saya dengan akhlak mereka, sehingga saya berani untuk menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru kami. Di antara yang hadir di sini adalah Al-Ustaz Abu Hawari hafizahullah taala, dan asatidzah lain Pak Ustaz Misbah, dan juga asatidzah yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jazakumullah khaira para hadirin semuanya atas ketekunannya dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.